Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulistiani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 STIT Azhara, Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Dodo Suhada, MPD. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dodo Suhada yang telah memberikan saya waktu untuk bisa mempresentasikan materi saya kali ini, yang mana materi saya ini berjudul Umroh. Nah, sebelum itu saya ingin coba bertanya dulu kepada teman-teman. Nah, halo semua, apa kabarnya? Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang umroh. Adapun yang akan saya bawakan di sini yaitu bagaimana pengertian dan juga hukum umroh, apa syarat-syaratnya, apa rukun umroh, apa saja wajib dan juga sunnah umroh, dan juga apa sih keutamaan umroh, dan terakhir bagaimana tata cara untuk melaksanakan umroh. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian umroh. Nah, umroh di sini menurut bahasa artinya berkunjung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah atau berkunjung ke Baitullah. Dengan apa? Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekarang tahu kan, umroh itu adalah berkunjung. Berkunjungnya adalah ke Baitullah atau rumah Allah yang berada di Mekah. Nah, kita juga mengharapkan ridho, dan ridho itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hukum umroh sendiri ada perbedaan pendapat antara dua ulama. Yang pertama ada menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang hukumnya umroh itu adalah wajib. Sedangkan yang kedua adalah menurut ulama Malikiyah dan juga Hanafiyah, yang mana hukum dari umroh itu sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus dipentingkan. Adapun syarat-syarat umroh adalah diantaranya ada 4. Jadi yang pertama, kita itu harus wajib beragama Islam. Dan yang kedua adalah berakal. Kita tuh harus mempunyai akal. Dan yang ketiga adalah balig atau cukup umur. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu secara fisik maupun secara ekonomi. Nah, adapun di sini yaitu ada rukun umroh. Rukun umroh itu di sini terdapat 5 rukun. Yang pertama adalah ihram atau berniat untuk umroh. Dan yang kedua adalah tawaf. Apa sih tawaf itu? Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan juga melafalkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan yang ketiga adalah rukun umroh itu adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan-jalan kecil di antara Bukit Sofa dan juga sampai Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali sih? Sebanyak 7 kali putaran. Dan yang keempat ada tahalul atau mencukur rambut. Nah, di sini itu mencukur rambutnya antara beberapa helai. Tidak semua tapi hanya sebagian saja. Dan yang terakhir adalah rukun umroh itu adalah tertib atau sesuai dengan urutannya. Jadi urutannya dari ihram, tawaf, sa'i, tahalul itu harus berurutan atau disebut dengan tertib. Adapun wajib umroh di sini yaitu ada 2. Yang pertama adalah ihram dari mikotnya. Nah, ihram dari mikot ini adalah dari tempatnya. Adapun tempat di sini itu adalah mikot makani atau batas tempatnya. Batas tempat di mana kita untuk memulai ihram atau untuk memulai berniat untuk melaksanakan umroh. Dan yang kedua adalah wajib umroh itu adalah menjauhkan diri dari segala larangan yang haram ataupun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjalankan ibadah umroh. Nah, itu tadi adalah wajib umroh. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya adalah sunnah dari umroh. Nah, apa sih sunnah-sunnah yang harus kita lakukan atau hal yang harus kita kerjakan saat kita berumroh? Jadi yang pertama adalah membaca talbiyah. Jadi membaca talbiyah ini diwajibkan mengucapkannya secara keras bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan sendiri, membaca talbiyah itu hanya sebatas terdengar oleh telinga sendiri, yaitu bagi perempuan. Dan yang kedua adalah sunnah umroh itu adalah berdoa. Berdoanya apa? Berdoa untuk membaca talbiyah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan tawaf kudum. Lalu keempat adalah
membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang terakhir adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Itulah diantaranya sunnah-sunnah yang wajib yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan umroh. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih keutamaan dari umroh itu sendiri. Nah, jadi keutamaan umroh diantaranya itu banyak sekali keutamaannya. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Jadi yang pertama adalah umroh itu merupakan jihad sebagaimana ibadah haji. Lalu yang kedua adalah menghapus dosa di antara 2 umroh. Lalu yang ketiga adalah umroh itu adalah menghilangkan kefakiran dan juga menghapus dosa. Lalu yang keempat, umroh pada bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin masih banyak sekali keutamaan-keutamaan umroh yang dapat kita ketahui atau dapat kita cari. Nah, di sini saya menerangkan sebagian saja. Lalu, bagaimana sih tata cara umroh? Nih, bagi yang belum tahu ya, teman-teman, tata cara umroh, diantaranya itu kita harus mengetahui dulu tata cara sebelum kita ingin melaksanakan umroh. Nah, adapun tata cara umroh di sini yang akan saya terangkan ya, sepengetahuan saya, yaitu ada beberapa tata cara untuk melaksanakan umroh. Jadi yang pertama, kita itu harus mandi atau bersih-bersih. Jadi sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, nah kita itu harus membersihkan terlebih dahulu anggota badan kita dari kotoran dan juga dari najis, yakni dengan cara mandi dan juga bersih-bersih kemudian berwudu. Kemudian setelah itu kita mengenakan pakaian yang paling baik dan paling bersih atau pakaian putih contohnya untuk melakukan ihram. Jadi kita berniat ihram dari mikot. Nah, mikot di sini itu adalah mikot tempat atau tempatnya berihram. Kemudian setelah kita niat berihram, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Nah, teman-teman di sini tahu nggak bagaimana sih lafaz talbiyah itu? Jadi lafaz talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu adalah lafaz talbiyah. Kemudian setelah kita memperbanyak membaca talbiyah, kita dianjurkan untuk memasuki Masjidil Haram. Nah, di sana itu kita melakukan tawaf umroh sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali tawaf. Jadi kita berturut-turut mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, setelah selesai melakukan tawaf, kemudian kita melakukan sa'i. Teman-teman tahu nggak sih sa'i itu apa? Nah, jadi sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi kita berlari-lari kecil atau berjalan ya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, kita itu pulang pergi sebanyak 7 kali ya. Jadi Bukit Safa ke Bukit Marwah 1 kali, kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2 kali. Jadi berturut-turut sebanyak 7 kali. Nah, setelah selesai sa'i, setelah selesai tawaf, kemudian yang terakhir adalah bertahalul. Nah, bertahalul di sini itu adalah memotong sebagian dari rambut. Jadi kita memotong sebagian dari bagian kepala kita, yakni rambut kita itu hanya beberapa helai ya, bukan hanya setengah atau bukan hanya dipotong gitu, tapi hanya digunting menggunakan gunting. Nah, itu adalah tata cara umroh. Nah, di sini teman-teman, siapa sih yang cita-cita semasa kecilnya itu menaikkan haji atau umroh kedua orang tuanya ke Mekah? Ayo. Atau yang sudah dewasa mungkin ingin ya berniat dalam hati untuk melaksanakan umroh bersama kedua orang tuanya. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa melaksanakan keinginan yang teman-teman inginkan. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.